Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyarul kiram, Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya masih diberikan waktu dan kesempatan serta keinginan untuk senantiasa hadir di tempat yang seperti ini, di rumah Allah yang mudah-mudahan menjadi saksi yang menguatkan kita ketika berhisab di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan dengan mempelajari hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya, semakin dekat kita kepadanya, dan di akhirat nanti kita dibangkitkan di bawah bendera dan panjinya. Ma'asyarul kiram, melanjutkan bab atau kitab babu al-hathi ala muhafazati ala sunnati atau ala adab as-sunnah, yaitu tentang senantiasa menjaga perintah, senantiasa menjaga as-sunnah dan adab-adabnya. Hadis yang ketujuh yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan Kalami Sayyidul Mursalin. Qala rahimahullah as-sabi' anhu, daripadanya, artinya diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi, sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utus aku membawanya, yaitu berupa al-huda, berupa petunjuk, wal ilmi, dan ilmu. Kamathali ghaisin, seperti perumpamaannya seperti hujan. Asaba ardan, yang turun ke bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah,
Di antara tanah yang diturun hujan itu ada sebagian yang thayyibah, tanahnya subur, tanahnya bagus. Qabilatil ma', mudah menerima air, diterimanya air itu. Fa'ambatatil kala'a wal usbal katsir, sehingga air tadi yang diterimanya menghasilkan tumbuh-tumbuhan, wal usbal katsir, dan rumputan. Wa kana minha ajadib amsakatil ma', ada pula di antara tanah itu yang ajadib, yaitu kering atau tanah keras. Amsakatil ma', dia menyimpan air, diterimanya dan disimpan, dipegangnya. Fa nafa Allahu bihan nas fasyaribu minha wa saqau wa zara'u. Orang seperti ini, tanah seperti itu bermanfaat bagi manusia, mereka minum, mengambil daripadanya, wa saqau, dan menyiram tanaman, wa zara'u, dan bertani. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra, wa asaba ta'ifatan minha ukhra, ada pula sebagian yang ditimpa hujan. Innama hiya qi'amun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kallah atau kala'an, yaitu tandus yang tidak menahan air dan tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah, itulah perumpamaan orang-orang yang faqaha fi dinillah, yang faqih, yang paham beragama dalam agama Allah, wa nafa'ahu, dan bermanfaat baginya, bima ba'athanillahu bihi, dengan apa yang Allah turunkan aku atau diutus aku menyampaikannya. Fa'alima wa 'allam, fa'alima wa 'allam, lalu dia mengetahui dan mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya dengan ilmu itu. Walam yaqbal hudallah allazi ursiltu bihi, dan tidak menerima petunjuk yang Allah utus aku menyampaikannya. Hadis muttafaqun alaihi, hadis ini diseriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab Al-Muhafazah ala As-Sunnah. Apa munasabahnya? Apa munasabahnya? Nah, nanti dulu kita baca dulu keterangannya, baru tahu munasabahnya ya. Jadi Nabi SAW memberikan tamsil, dan tamsil kaum muslimin dan muslimat adalah salah satu cara untuk mendekatkan pemahaman, membuat perumpamaan. Misalnya dalam pepatah kan ada bulu ayu dek, boleh ayu dek, paralon, dek mupakat. Arti diumpamakan perkataan yang seiya dan sekata itu membuat kita bermufakat, sebagaimana air yang bercerai-berai itu bisa disatukan dengan pembotol. Kalau sekarang dengan paralon, ya, dengan pipa, atau dipindahkan. Atau misalnya dinaikkan sedahan, didahulukan selangkah.
Apa maknanya? Bagaimana untuk menghormati yang lebih tua atau yang lebih baik, yang punya kelebihan dan seterusnya. Ayu apanya? Ayu Pawur. Ayu Pancuran turunnya ke Pelimbahan juga, kan itu. Atau ndak jauh jatuh buah dari batang, atau nanam doyan diajok, awak punya batang buah makan. Misal dan sebagainya. Ini tamsil-tamsil seperti ini adalah cara dari antara sekian cara yang dipakai oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk memudahkan kita memahami. Nah sekarang Nabi alaihissalatu wassalam ingin menggambarkan kepada kita bahwa beliau itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa ilmu dan petunjuk. Ilmu dan petunjuk. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah yang telah mengutus rasulnya membawa al-huda, ilmu an-nafi', wa dinil haqq, yaitu amalan saleh. Jadi ilmunya ada, amalannya nampak. Jadi ibaratnya ini ilmunya mana? Pelaksanaan gimana? Lengkap di Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, orang yang mendapatkan ilmu dari Nabi alaihissalatu wassalam ini diibaratkan seperti turunnya hujan. Awak kan nampak hujan, kan nampak hujan? Jadi berbagai bentuk tanah yang menerima hujan ini. Ada yang hujan turun ke tanah yang menyebabkan gelodohnya, banjir bandang. Ada yang menyebabkan meluap. Ada pula yang menjadi simpanan air, menjadi kantong-kantong penyimpanan air. Dan ada pula yang tanah-tanah yang menumbuhkan tumbuhan yang subur, seperti di hutan atau di kebun. Nah, kalau kita lihat sehari-hari, mana yang paling bermanfaat? Yang menumbuhkan. Kan ya? Yang menumbuhkan. Semakin bernilai tumbuh-tumbuhan itu, maka semakin besar nilai hujan itu di mata kita. Alhamdulillah turun hujan. Apa sebab? Wong meladang ajak tumbuh padi. Selalu tinggi emangnya saat itu tumbuh subur dan seterusnya. Dan bagian juga kebun-kebun kita. Tapi ada pula kadang hujan turun tidak apa motong, tidak apa motong. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Bibir buat perumpamaan. Ada 3 golongan manusia secara garis besar dalam menerima ilmu dan petunjuk Nabi alaihissalam, seperti juga keadaan bumi ini. Yang pertama kata beliau adalah fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Perumpamaan saya dan ilmu serta petunjuk yang Allah utus yang menyampaikannya ini, berarti Nabi mengutamakannya sebagai air, hujan baik kan? Hujan adalah baik dan itu kebutuhan kita. Tanpa air tidak bisa hidup, itu sunnatullah. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Dalam tubuh kita 2/3 cairan, 2/3 cairan. Makanya tidak boleh kekurangan cairan dalam tubuh kita. Kalau cairan terjadi dehidrasi. Di bumi juga tak boleh terjadi kekurangan air. Sebab krisis air menyebabkan berbagai petaka dalam hidup ini. Maka
Demikian juga dengan ilmu, dengan kerasulan. Kalau sempat tidak ada, kering. Sebagaimana kebutuhan kita pada air, demikianlah kebutuhan kita pada ilmu dan petunjuk yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Cuma di antara yang menerima atau umat ini seperti bumi juga yang menerima air, karena memang air ini disimpannya di bumi. Nah, di antaranya minha ta'ifatun thayyibah, ada kelompok bumi yang baik, subur, mau menerima qabilatil ma, dia menerima air dari semua. Kan datang air tapi ada yang tidak diterimanya, air mengalir saja dilepas pergi. Kalau ini tidak, amsakatil ma, dia menerima air itu. Setelah dia terima, lalu dia alokasikan, ini air digunakan, disalurkan kepada melalui urat, melalui daun dan sebagainya, ke batang, ke buah, ke bunga, ke dahan, daun dan sebagainya, disuruh minum. Fa'ambatit kala, lalu tumbuhan, wal usbal katsir, dan rerumputan yang banyak. Tumbuh-tumbuhan menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Rerumputan menjadi makanan hewan-hewan yang butuhkan. Artinya orang yang tanah yang menerima dan menumbuhkan ini mesti mendatangkan manfaat. Wa mathalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Itu perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang subur yang memberikan buah-buahnya setiap waktu. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha, dengan izin Rabbnya memberikan hasil, menghadirkan hasil. Kemudian wa kana minha ajadib. Nah, yang pertama itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah, adalah perumpamaan orang yang faqih, yang paham agama Allah. Faqih dalam agama Allah cukup gitu? Enggak. Wa nafa'ahu bima ba'athinallahu bihi. Selain dia faqih, dia juga mengambil manfaat dari fikihnya tadi. Ilmu berbuah amal. Air dimanfaatkan lalu menumbuhkan tumbuhan. Sehingga tanah yang seperti ini mesti dilestarikan dan dijaga. Tanah-tanah subur mesti dicari dan dijaga. Tapi kalau tidak subur jadi galianci. Jadi galianci. Waktu itu ditinggal begitu saja, merusak ekosistem. Jadi kaum muslimin, jadi demikian juga orang yang alim, paham, lalu dia mengambil manfaat dari ilmu yang dia diberikan itu. Setelah itu fa'alima wa'allam, dia berilmu dan mengajarkan. Jadi satu, diambilnya air, kedua dimanfaatkannya, ketiga diberikan pada orang lain. Ini perumpamaan yang pertama. Wa minha ajadib amsakatil ma. Ada pula yang tanahnya tidak subur tetapi dia menjadi tempat penyimpanan air. Artinya tidak faqih. Dia tidak faqih, tetapi mau menghafalkan ilmu itu. Mau menghafalkan, ditahannya ilmu itu. Ini seperti para perawi hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, para penghafal
Al-Quranul Karim. Ya, melalui jalur mereka sampai kepada kita ayat-ayat sempurna. Melalui jalur mereka sampai hadis-hadis kepada kita dengan sempurna. Ma'asyur kiram dan rahmati Allah. Nah, hasilnya apa? Fanafa Allahu bihan nas. Sehingga itu pun bermanfaat bagi manusia. Sebab menjadi sumber air. Nah, seperti di polong-polong nah ya, atau di tempat-tempat di danau-danau. Nah, kemudian fasyaribu minha, menjadi sumber air minum bagi mereka, sebagaimana para riwayat hadis menjadi sumber mengambil bahan ilmu kepada mereka. Mereka mungkin tidak bisa, tidak ahli istinbat, tidak ahli hukum, tidak ahli fikih, tetapi mereka memberikan bahannya dan itu bermanfaat. Nah, wasaqau, mereka minum dan menyiram, memberi minum, wazara'u, dan bercocok tanam. Jadi berapa banyak, apalagi, dan itu akan terlihat sendiri khususnya di zaman mutaakhir. Ada orang yang memang ahlinya menghafalkan, meriwayatkan, tetapi tidak ahli mengistinbat dan memahamkan. Tidak ahli istinbat dan memahamkan. Orang ini, kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT, menjadi tempat untuk mengambil riwayat-riwayat, ilmu-ilmu daripada mereka, tetapi tidak dikenali dengan fatwa-fatwa, tidak dikenali dengan ahli fikih. Nah, wa asaba ta'ifatun ukhra minha ukhra. Ada pula yang lain, fa innama hiya qi'an, yaitu dasar yang keras, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Koin, tidak bisa ditakia. Apa istilahnya? Tanah apa namanya? Tanah liat. Pokoknya tidak bisa menyimpan air. Belajar doa paham tidak bisa. Jadi tidak boleh dikuin, buangan tidak mau dia jauh. Padahal berada di lingkungan yang penuh dengan ilmu. Hujan airnya, tapi air tidak ada orangnya. Air hujan tapi air nggak ada. Nah, orang seperti ini yang dikatakan Nabi SAW, mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dia air datang kepadanya, tidak disimpan dan tidak pula dimanfaatkan, lewat saja. Itu tidak banjir. Itu yang menyebabkan banjir. Dia tidak menahan air dan tidak pula memang memanfaatkannya. Apa tidak pakai ini? Tidak perlu ini. Adalah licin inilah, adalah licin. Kenapa tidak menuntut ilmu? Adalah gaya. Lah gaya, ganteng. Lah kayu, tapi kita apa jalan dan sebagainya. Tidak menjadi penghafal dan tidak pula jadi pemaham. Apalagi jadi pengamal. Apalagi jadi pengamal. Ayu tidak nawa, tentu tidak bisa tumbuh di situ. Jadi tandus dan tidak menghasilkan apa-apa. Bukan tidak ada ilmu, bukan tidak hujan turun, tetapi seperti tidak ada sama sekali. Maka umpamaannya adalah mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, yaitu seumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya. Kalau tidak mau mengangkat kepala, aku nomor. Boleh. Berat kan, tidak mau belajar, tidak mau mencari, tidak mau memahami. Tapi kalau golongan yang pertama tidak, mereka cari itu air, mereka serap, kemudian mereka olah, mereka pahami, mereka gunakan, mereka manfaatkan, lalu ditumbuhkan. Jadi dia mengambil manfaat, yaitu dengan mengamalkan, dan orang lain mengambil manfaat dari buah yang dia hasilkan.
Oleh sebab itu terjadi saling menjaga di antaranya. Yang punya tumbuhan tak cukup ayu disiram, apa namanya, dipupuk lagi kan? Apa sebab? Sebab semakin dipupuk semakin banyak hasilnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita dapatkan dulu para ulama besar dulu, dan Allah beri kelebihan bagi mereka harta. Mereka sengaja memberikan perhatian kepada ulama-ulama yang kurang beruntung tadi. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, yang kata Ibnu Hajar rahimahullah, jumi'a fihi jami'u khisalil khair, dikumpulkan pada pribadinya seluruh sifat al-bir atau sifat al-khair, sifat kebaikan, pemberani, pemurah, dermawan, apa lagi, pemaaf. Pokoknya semua sifat kebaikan dikumpulkan pada pribadinya. Alim, faqih, perawi hadis, thiqah, dan yang penting kaya raya. Penghasilannya menurut seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, kalau salah Ubaid Al-Qasim Al-Salam dalam Kitabul Amwal dan Kitab Al-Kharaj, ya penghasilannya setahun tidak banyak menurun, 1.000 sampai 2.000 dinar. Berapa itu? Coba hitung. Kalau tamu dia pun kan, dah cukup lah. Ulang dia tengok. Ya tak lihat mau dibuka lah, tak bejar lah. Ya, kiki olah berapa tiga orang? 1.000 kali 4 juta. Kita mau sekian, dia pun tak tahu nyebang je. Dia curigaan dia dia. Tengok bang. Kamu je bang. Sampai 1 miliar ya. Dia ambil lah. Cik 1.000 kali 4 juta. Sampai 1 miliar. Banyak loh. Banyak sekali. Itu kalau 1.000. Sampai 1.000 ibu. Miliar ya? Baik. Tapi subhanallah, beliau kata tidak sempurna sampai nisab lah. Haul. Nisab sampai kan? Tapi haul tidak sampai. Itu wajib zakat. Makanya tidak ada zakat profesi. Dia tidak sampai lagi barang. Kan gaji 2 juta setengah ni disebo je dia orang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sampai 1 miliar hampir tak pernah beliau sampai haulnya dah habis. Sana mah pitika sini. Dia mau banding saya tak banding. Beliau mencarinya karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan dia apa namanya dari warisan dari mertuanya. Asalnya ceritanya panjang, kalau dia jalankan. Nah, apa yang dia lakukan kaum muslimin dan muslimat? Dia tahu orang seperti Sufyan Ats-Tsauri, ya kene yatim. Sufyan bin Uyainah yatim juga. Fudail bin Iyad dulu penyamun asal sudah itu taubatan nasuhat itu kan dek penyamun kan dia tidak berpinti juga asal itu kan. Jadi itu Al-Auza'i musikin juga yatim juga dulu. Nah itulah yang beliau di antara yang beliau biayai kehidupannya. Tahu tuh dibayarnya? Bunda bantuan langsung tunai 4.000 semester lah. Bukan. Tengok dibuka-buka dia. Mungkin ada di zaman dulu kalau guru penomongan macam Quran apa nama? Kutab ya guru
tahsin ya, guru tahfiz itu dalam pada berapa dah sampai sore sebulan dia gaji di Umar bin Khattab 10 dinar ya, 10 dinar kalian 4 juta, hah? Sampai 10 juta kan iya terus sampai lah gaji jen guru dulu deh direktur TPA aja sampai 5 juta lah. Wow, kau banyak bonusnya kan. Nah, kalau seorang faqih mufti waktu itu diberikan oleh mereka 100.000 dinar per tahun. 1.000 dinar per tahun. Berapa roh? Nah, sampai miliar setahun. Ada gaji ustaz sampai miliar setahun. Jadi kecil nama makmur lah, alhamdulillah. Nah, sebab negara Pak Makmur aja loh, Makmur. Jadi kalau jadi guru TPA, guru Quran bergaji 40 juta. Minimal itu. Minimal. Enggak setahun dulu, sebulan. Nah, jadi beliau membiayai orang-orang, imam-imam, ulama-ulama tadi supaya mereka tinggal memberikan ilmu kepada masyarakat. Belum lagi anak-anak santri yang belajar dengan beliau. Banyak murid-muridnya semuanya tempat tinggal, makan digratiskan. Masya Cina nama orang Cina enggak. Nah, Cina capek usaha jadi orang kayu. Nah, Cina lah ini adalah usaha juga. Cuman come. Nah, masih ada 3 cobaan, 4 kali lagi. Ini 9 kali ini kita berani gagal 9 kali. Gagal. Kalau gagal sampai 9 kali, jangan coba aja lagi. Dia coba aja lagi. Begitulah. Abdullah Mubarak rahimahullah. Jadi dia mengambil manfaat dari ilmunya dan membawa manfaat bagi orang lain. Dan berusaha supaya orang-orang yang berilmu yang besar-besar itu supaya juga menjadi orang yang subur selalu tumbuhnya. Ya kalau tidak subur, ustaznya tidak dia semangat berpatuan batu-batu gitu kan. Tapi kalau dia disuburkan, diberikan hal-hal yang mencukupinya sehingga dia punya izzah dan tidak mudah untuk dikemudikan kecuali dengan ilmu dan hidayah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masuk waktu sih? Baik, kita sambung. Allah
La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله Ya. Allahumma shalli. Allahu rabbana zid wa tatammu salatu. Baik kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi dari hadis ini diketahui ada 3 jenis manusia dalam menerima petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi Alaihissalam. Perumpamannya adalah seperti tanah yang menerima hujan dari langit. Yang pertama adalah yang subur, yaitu mereka yang mau belajar, menerima, kemudian mengamalkannya dan mendakwakannya, yaitu yang faqih, paham agama dan mengamalkan ilmunya. Yang kedua adalah orang-orang yang menerima ilmu, mungkin sebagian diamalkan, sebagian tapi dia tidak sampai pada seperti yang golongan pertama dalam memahaminya, lebih banyak sebagai media untuk menyampaikan. Ini khususnya para perawi hadis Nabi Alaihissalam atau para penghafal Al-Quran yang meruatkan kepada generasi setelahnya. Dan ini juga bermanfaat, tapi tidak seperti yang pertama. Yang ketiga adalah orang yang tidak peduli sama sekali, ya, tidak belajar, tidak mau. Kalau tidak belajar, tidak mau, tentu tidak berilmu. Tentu kalau tidak berilmu, tentu amalannya juga asal-asalan. Ada juga tumbuh cek-cek timpiang juga, ada tumbuh ilalang dan sebagainya. Tapi syahni asam dan sebagainya, tapi tidak seperti yang pertama dan kedua. Nah, dari ketiga tamsil ini, ya, dari ketiga ini yang pertama adalah paling utama. Demikianlah mereka pasti akan menjadi orang yang menjaga, melestarikan, menghidupkan, memberikan keberlangsungan ilmu yang diwariskan dari Nabi Alaihissalam. Inilah munasabahnya dengan bab al-hath ala al-muhafadha ala sunnati wa adabiha. Bab tentang dorongan motivasi untuk menjaga sunnah. Sunnah tidak terjaga kecuali dengan ilmu yang diwariskan tadi. Dia turun memang pada kita, lewat juga pada kita, tapi tidak kita pelajari, tidak kita dalami, tidak kita amalkan, tidak kita dakwahkan, tidak kita sebarkan. Sunnah itu lewat aja. Sama dulu kan, dulu waktu masih kita kecil-kecil dulu saatnya, kan tidak ada istilah kajian sunnah, nggak ada. Masjid sunnah nggak ada. Tapi hari ini sampai teko sunnah pun ada. Sampai orang lain pun jadi ini jadinya. Kita tidak ada yang membuatkan apa istilahnya, tidak ada yang melegitimasi, itu kan tidak ada. Timbul begitu saja, timbul kita saja. Bahkan dari pihak yang tidak setuju pun, mana ngaji namanya, itu mau saja sunnah, mau saja sunnah. Terus awak mana ngaji, mau saja misalkan. Jadi otomatis tergitu aja. Kan tidak pernah kita sebutkan masjid sunnah ini. Tapi lama-kelamaan akhirnya menjadi diiklankan juga sama orang. Mana sekolah sunnah sekolahnya, gitu. Mana sekolah sunnahnya. Karena memang orang sudah mau menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah.
Dulu tidak terlihat. Mohon maaf saja kalau mohon maaf jika kami karena keterbatasan fasilitas dulu, ya untuk sholat berjamaah hanya sholat maghrib atau ada masjid. Kalau masa itu ada masjid, masa kami belum lagi. Masa antum sudah ada toilet dekat masjid. Masa kami ketopian dulu. Ketopian. Yang bahannya awaklah selesai, buya dah usah di sana. Tak sempat tahan dulu, suanduk dulu, tak tolak sili-silinya. Rahimahullah rahmatun wasi'ah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Belum lagi masalah pakaian, masalah semuanya belum hidup. Kapan berhidup? Setelah kita pelajari dengan seksama kitab-kitab hadis. Dulu kan boleh dikatakan banyak tematik kajian kita. Tapi setelah kita belajar kitab, ternyata banyak yang tertinggal yang sebelumnya belum kita ketahui. Nah, kemudian dulu sebagian kita mungkin yang sunat-sunat tidak apa-apa ditinggalkan. Sekarang paradigma itu sudah mulai berubah banyak. Kita sudah mulai punya pemahaman berbeda sedikit, ya, yaitu yang sunat-sunat itu bila ditinggalkan rugi. Bukan tak apa-apa, rugi. Ya kan? Bukan tak apa-apa, rugi. Yang makruh-makruh bila dikerjakan rugi, ditinggalkan beruntung. Akhirnya nampaklah di dalam kehidupan sehari-hari, aku kalau berjanggut, apa janggut itu aja. Walaupun sahabat itu janggut Yahudi, tidak peduli saya. Sebab ini yang diperintahkan Nabi alaihissalam. Dulu pergi musaji ibu jangan kena cuma elah, jangan tak pergi. So ada melong ni, so ada melong nampak bulu, bawa musajinya, wang nampak boleh lah kan? Saji tidak jadi pergi ni tidak. Sebab kita sudah paham, tu 40 belum tentu hidup. Belum tentu hidup. Bahkan sejak umur 14, bahkan ada yang sejak umur 4 tahun sudah rajin ke masjid kita. Ya ayah musaji tahu itu nak pernah. Kenapa? Dilaju anak musaji sudah itu wah dia ayah tidak pengennya. Jadi sekarang konsepnya berbeda. Ayah tidak lupa kamu saji. Jadi tidak cuma mainin bau ke dia. Kini cuma mainin kodok lu tidak. Cuma mainin bau. Balewen kalau sungai itu awak ditedai juga. Ya dia mandinya tapi punyanya lu ada. Ya dia ngajinya tapi lupa ke awak. Kan ya? Tahunya mau kok awak 5 bungkus saya ini 5 batang kena lah cuy hanya lang apa je laporkan mau kok lah apa nak bayar kacang uyangnya habis pitian tak apa banyak praktek mau kok ini kalau masih ada rahmat Allah enggak. Sekarang alhamdulillah ada banyak orang tua yang meninggalkan kok ni sanamnya buat cerita dengan ayahnya. Macam tu dengan ayah lewat yang mak ke ayahnya. Apa sebab? Tak ada anggaran PT. Tak temo gaji 2 juta soalnya, 1 juta panati itu maju amat nengok. Ini tak sembrono 2 juta mati bangkainya. Jadi itu tak PT aku je kan. PT makan dan sebagainya. Akhirnya demikian juga KDRT semakin berkurang dibanding dengan yang dulu-dulu. Padahal tidak. Sejak dengan pilihan dia lah cara bawa nampak kawannya. Acing. Nyanagunnya dapat pilihan dia tu tahu. Kini kan tak sampai dah. Ya kini orang sudah mulai mengaji. Jadi ada itu kaum muslimin dan muslimat yang paradigma itu berubah. Dengan apa? Karena sunnah hidup, sunnah mulai hidup, tidak redup. Makanya secara otomatis yang tertinggal, yang lambat berjalannya tertinggal, tapi yang cepat insya Allah akan mendapatkan hasil. Inilah yang dimaksud dengan dimaksud oleh Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab motivasi untuk menghidupkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, karena hanya hidup dengan ilmu yang diamalkan dan didakwakan.
bukan hanya hidup dengan ilmu yang turun tapi tidak dihafal, apalagi juga tidak disimpan dan tidak dimanfaatkan. Oleh sebab itu, maka golongan terakhir tidak hafal, tidak dipahami, tidak diamalkan. Ini otomatis tereliminir dari melaksanakan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua, walaupun tidak begitu paham, tetapi menyampaikan apa adanya masih bisa dimanfaatkan. Di sini perlu golongan yang pertama yang bisa menghafal, yang bisa memahami, kemudian juga disertai dengan amal, selanjutnya didakwakan dan diajarkan. Dengan ini maka hiduplah sunnah-sunnah Nabi di kalangan umat Islam. Dan itulah sebabnya Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab al-muhafazati ala as-sunnati wa adabiha. Wallahu ta'ala alam. Kita cukup sampai sini tuh ya. Hah? Kalimat itu sighara itu kan jamak daripada saghira. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sebagaimana ya Allah berikan dia rahmat sebagaimana keduanya memberi saya pendidikan, memelihara saja sejak kecil. Saya saghir. Ketika berubah menjadi kalimat jamak kama rabbayana atau rabbuna sighara, kan kadang dijamakkan ketika doa untuk bersama kan, misalnya doa bersama tentu banyak, Allahumma lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Tak salah boleh banyak wak arti sama itu. Samanya salat jenazah nanti misalnya, kalau salat kan Allahumma fir lahu, kalau wadhu Allahumma fir lahumah, kalau tiga Allahumma fir lahum, kalau empat sama juga. Nah, jadi sambil warna, jadi buat warna tidak apa jangan paham warnanya tidak marahnya. Nah, artinya tasawuf dengan sawiran, tapi Allah paham, Allah mengetahui makna, Allah mengetahui maksudnya. Cuman lisannya Allah cenderung Arabnya tidak apa ya. Paham tak dia? Sabun kayaknya iko banyak orang je sabut sigaran. Nah, tapi kalau seandainya tidak jauh mau lidahnya bayar, malio sagiron ke sigaran bayar tu. Iya. Hah? Hanya ada imam bacaannya bagus, istilahnya sawo bagus kan. Cuman dia nyala biasa cun itu sekodok-kodok beki dodolin dia dah lah. Iya. Nya suka lo baca surat itu lo. Wal adiyati dhabha, dia ujung apa? Nah. Inna rabbahum awak dah lupa juga. Kalla idza bu'thirati. Termasuk orang di awal ya, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Itu kan nyanda lakanud. Nyebutnya awak bagi lakanud, diulang dia lakanud. Tidak jauh dah sampai ke ujung tu. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala
dzalika la syahid. Panjang juga dia tu. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Panjang juga lah tu. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Dah sampai. Macam itu je kena agaknya waktu MDA dulu. Ya, waktu MDA dulu dah bisa dirubah. Jadi kalau ada nyampe sariran kan tonton ada tu mah. Nah, itu misal untuk. Ada lagi gurunya lah guru tajwid. Musabaku guru tajwid. Tapi subhanallah, tak bisa dipikir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bertambah sudah huruf dah. Itu kan juri tajwid tu saya. Juri tu sanang mikir. Banyak mikir. Ni itu talakinya dulu. Talakinya dulu. Itu kalau sawit kecil banget yang guru dia ni nya. Itu ada sudah ada ni. Gurunya sawit wah nak nyampe banget guru. Kan tak mana suruh banget guru. Cuma guru salah talqin. Ya, tapi ternyata kalau sawit salah kecil menghina itu masalah. Kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya orang yang merasa sudah lebih itu tidak mau belajar, tidak mau belajar. Awal dulu lah juri, jo, buat dia sebelum ke Madinah, lah juri aja. Untuk MTQ lah juara 1 tingkat RT dulu saya. Aja juri selalu dah. Saya juga juri dalam rumus 1 dulu tingkat RT. Kalau kuliah kak, kalau dia pun di Darul lah joleh lah mah. Darul lah kalau jadi imam kan. Tapi Jakarta dan lupa batang tapi ada kawan kata DPRD Sumbar kan sambil ini kan masang kami sama-sama jadi juri di Jakarta dulu untuk tingkat kelurahan. Lah jadi juri juga. Kemudian lah kodoknya jadi imam di Masjidil Haram di Masjid Nabawi. Jemaah Talambe. Jemaah Talambe oh ya. Iya, pe umroh kan malah sudah saya sholat kan, itu awalnya suruh maju jadi imam, bisa? Itu ada tuh orang tua dari Pakistan, dari Mesir, dari Sudan, selesai sholat tuh menerangkan, masya Allah, anta Arabi kamu orang Arab ya katanya, enggak Indonesia mobil, lah hanya kan, tapi pas duduk guru qiraat, itu mau joleh. Kalau sampai dan mabu ya, salam kan tidak akan pandai itu lah. Ya wasujud Syekh Ubaidullah Al-Afghani yang muridnya banyak ribuan, akhirnya mau diluluskan dia 7 kali. 7 kali hadir mau lulus Al-Fatihah. Kalau ada maunya 7 kali dan lulus semua. Kalau ikut dari isyarat saatnya, nah 7 kali. Situ ada dia kan hebat banget lah. Bau lulus nilai itu apa kan? Jadi kaum muslimin muslimat jadi itu kalau ada nanti sabu ini kama rabbawna sigharan ta'antu aja lah. Iya tak mungkin lisannya alim bisa berbahasa Arab. Tapi kalau lisan doang mau disabui, sabuin lah. Kau jamak kau buya ya. Hah? Itu. Jadi tapi Allah Maha tahu apa yang dimaksudkan. Allah Maha tahu apa yang dimaksudkan. Nah, Allah Ta'ala alam. Allah barik. Baik, kita selesai sampai di sini. Mudah-mudahan besok masih jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat.
Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.